Halo sahabat bahasa, kembali lagi dengan siniar kita dan bahasa. Baik, apa kabar sahabat bahasa semua? Ya, bulan Oktober adalah bulan di mana negara kita Indonesia sering merayakan yang namanya Bulan Bahasa dan Sastra. Nah, pada bulan ini banyak lembaga, pihak itu merayakan Bulan Bahasa karena memperingati momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Pada kesempatan yang spesial ini, siniar kita dan bahasa akan berdiskusi dengan salah satu tokoh di Kepulauan Riau. Tokoh ini namanya sangat harum di kalangan masyarakat, juga hampir tidak ada orang yang tidak mengenal beliau. Siapakah beliau? Yaitu Datuk Rida Kaliamsi. Assalamualaikum Datuk. Salah. Bagaimana kabarnya Datuk? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa Datuk kalau boleh tahu? Macam-macam namanya ya nulis ya, menghadiri semacam seminar-seminar, membagi sharing lah apa yang kita punya, pengetahuan yang kita punya bagi teman-teman. Sekarang lagi sibuk menyiapkan Festival Sastra Gunung Bintan yang 2022. Ini kan sudah Festival September. Sastra, iya. Ini tinggal 20 hari lagi. Iya. Sudah akan ada, itulah kesibukan yang tensinya agak lebih tinggi ya dibanding yang lain. Ya. Jadi Datuk, kalau kita lihat di masyarakat itu Datuk ini dikenal sebagai sastrawan iya, budayawan iya, jurnalis juga iya gitu. Nah, Alhamdulillah. sebenarnya dari diri Datuk sendiri kira-kira pengennya ini dikenal sebagai apa sih Datuk? Dulu waktu masih kecil-kecil kan pengen jadi pelukis sebetulnya. Waktu Pelukis, masih iya. tamat dari sekolah guru di Tanjung Pinang, pulang ke kampung saya di Dabo di Dabo Singkep itu pengen meneruskan karir sebagai pelukis dulu karena camat dari sekolah itu cita-citanya kan mau sekolah di asli Jogja ini iya. serius. Iya. Ini dipengaruhi oleh pelukis Belanda Van Gogh itu. Saya suka tuh sama dia itu melukisnya pakai jari, pakai Iya, tangan dan lukisannya surrealis seperti itu. Nah, itu pengaruhi. Tapi kan perjalanan hidup tidak membuat saya itu sampai ke asri. Sampainya ke sekolah guru. Jadi sampai sekolah guru di Tanjung Pinang ini. Jadi masuk sekolah guru B. Ya waktu itu memang agak sulit. Jadi bermulanya dari cita-cita sebagai pelukis sebenarnya lalu terjebak dalam tanda kutip menjadi guru. Suka menggambar, suka melukis, suka menulis, suka mengarang itu karena memang sejak SD memang ada dipengaruhi, terutama pengaruh dari abang saya karena dia kalau tiap mana-mana datangnya bawa buku, bawa buku-buku komik, bawa buku-buku lukisan, itu yang mempengaruhi minat saya terhadap kesenian seperti itu. Iya. Tadi sempat Datuk singgung bahwa Datuk berasal dari Dabo Singkep tuh ya. Iya. Lalu kira-kira proses bisa ke Tanjung Pinang ini bagaimana? Meninggalkan tanah kelahiran gitu. Ya memang saya dibesarkan di sebuah tempat namanya Kota Bakung, Kampung Bakung. Kampung Bakung itu sekarang kalau dilihat dalam peta lama itu namanya di Teluk Sekanak. Nah, jadi kalau orang bicara tentang Sekanak itu bicara tentang Bakung ini sebagai pusat Teluk Sekanak itu. Sekanak ini kan suatu suku bangsa Melayu tua yang asalnya dari Sekanak Palembang yang mereka pindah ke sana. Nah, saya lahirkan dibesarkan di situ. Walaupun saya sebenarnya bukan orang Sekanak, saya kenal keluarga saya kan berasal dari Midai, dari Pulau Tujuh, seperti itu ya. Tapi saya lahir sana, dibesarkan di sana, sekolah di sana, masa kecil saya di sana. Jadi saya sudah menjadi seperti orang Sekanak juga karena hidup sehari-hari dengan komunitas masyarakat Melayu tua Sekanak itu. Nah, saya sekolah di sana, kemudian di kampung itu kan nggak ada yang sekolah kemana-mana. Itu kampung sangat tradisional. Nah, saya ini karena pengaruh abang saya yang dia banyak di Tanjung Pinang, pengaruh dari ayah saya seorang dai, tapi pengaruh yang besar itu dari ibu saya. Dia kepingin saya ini jadi orang lah seperti itu. Saya nggak betul waktu masih kecil-kecil dia bikinkan saya itu baju safari. Baju itu dulu kan dikenal pakai Bung Karno tuh. Jadi dia belum pakai itu, dia bilang, "Nak, jadilah kau seperti Bung Karno," itu katanya. Jadi memang sejak kecil saya itu didorong untuk menjadi seseorang yang berbeda dengan orang-orang di kampung itu. Nah, tamat kelas 6 saya kesempatan bersekolah, saya
sama ibu saya pergi ke Tanjung Pinang. Ya itulah rencana memang mau ke Jogja. Iya, iya. Yang penting itu niat keluar dari kampung itu pergi ke tempat lain belajar menjadi lebih baik. Nah, tapi perjalanan nasibnya tidak ke Jogja, nasibnya ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, jadi belajarlah sekolah Tanjung Pinang ini. Berarti awal mula diangkat menjadi guru juga di Tanjung Pinang, Datuk ya? Tidak, tamat sekolahnya guru, tapi jadi gurunya kembali ke Bakung, kembali ke sana saya di Bakung itu, kembali ke kampung, kemudian SK pertama sebagai guru itu di Rejai. Rejai itu di Lingga juga. Ada kampung nama Rejai di antara Senayang dan Lingga itu ada satu tempat namanya Rejai. Nah, di situ saya pertama jadi guru. Pas waktu itu masa konfrontasi, sulit sekali. Makannya susah, makannya gajinya juga kecil ya. Disitulah bertarung memulai karir sebagai orang guru. Mau tidak betah akhirnya apa? Tidak tahan dari melawan akhirnya berhenti kembali ke kampung seperti itu. Padahal berarti statusnya sebagai pegawai negeri waktu itu Datuk ya? Iya, tapi waktu itu kan gajinya kecil. Waktu itu zaman KR kan. Itu peralihan uang dolar ke rupiah. Itu namanya uang KR. KR itu uang Kepulauan Riau. Uang Kepulauan Riau, hanya ada Kepulauan Riau waktu itu. Nah, karena gajinya kecil waktu itu akhirnya saya berhenti jadi guru, kembali ke Bakung, kemudian ikut abang ipar saya itu kan nakoda kapal. Nah, saya ikut belajar situ, belajar jadi kru kapal, belajar dari belayar, bikul kodi arang, bilis, ikan apa semua dimasuk di kapal, dimuat kapal, kami belayar dari Bakung itu ke Jambi, ke Palembang, ke Bangka, ke Tanjung Pinang, membawa muatan-muatan itu. Nah, lama juga saya menjadi klasik kapal, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun juga. Berarti agak beda jauh Datuk ya dari bidang pendidikan lalu tiba-tiba ke pelayaran gitu tuh. Ya, itu perjalanan hidup ya. Tapi bagus juga, saya menjadi lebih terbuka dan saya Jambi kerja saya kan itu. Selesai membersihkan kapal saya naik ke darat cari toko buku, beli buku di sana, baca nongkrong toko buku. Jadi tepat artinya minat sastra, minat seni itu tidak putus karena menjadi seorang kawal di kapal saya membaca juga, saya membaca tulisan-tulisan orang yang hebat-hebat. Jadi menjadi seorang pelaut itu, kasih kapal itu juga memberi kesempatan saya untuk belajar membaca karya-karya lain. Di situ saya baca karya-karya yang besar, buku-buku. Karena Jambi toko bukunya bagus waktu itu. Baca buku-buku karya-karya besar. Berarti persinggahan Datuk di satu tempat ke tempat yang lain juga membuka pandangan Datuk ya? Iya, kesempatan saya untuk belajar, untuk memahami karya-karya besar, membeli buku. Jadi gaji saya itu habis untuk beli buku di Palembang, di Bangka, di Tanjung Pinang, seperti itu. Lalu proses ketika mengawali diri menjadi jurnalis itu bagaimana Datuk? Nah, Tanjung Pinang ini saya dari kasih kapal di Tanjung Pinang saya bertemu dengan seorang tokoh pendidikan namanya Encik Raja Hatijah. Encik Raja Hatijah ini dulu kan kepala perempuan pertama di Kepulauan Riau menjadi orang gitu. Dia menjadi kepala dinas pendidikan, dia menjadi anggota DPRD, dia menjadi pejuang, dia menjadi guru. Jadi tokoh luar biasa perempuan ini. Nah, orang tuh orang Lingga. Nah, di masa muda saya ketemu dengan dia. Nah, di Tanjung Pinang saya ketemu dia. Dia tahu saya sekolah guru, dia pernah saya jadi guru. Dia tanya, kenapa kamu sekarang nih? Apa kerja kau sekarang? Saya belajar kapal. Ini sedang guru, sedang kosong, tak ada ini sekarang. Malah jadi guru dia lagi lah. Dia bilang seperti itu. Saya bilang oke, boleh jadi guru tapi saya mau sekolah lagi gitu. Saya mau jadi guru di Tanjung Pinang tapi saya harus sekolah lagi. Sekolah lagi itu waktu itu ada KPG namanya. KPG ini lanjutan dari SGB yang sudah orang-orang yang sudah jadi guru kalau mau meningkatkan pendidikannya lagi ikut KPG ini, kursus pendidikan guru. Kursus pendidikan guru. Sama levelnya sama dengan SGA, sama dengan SGA itu. Nah, oke silakan. Dia ajak saya ke kantor, dia bikin SK, nota dinas, suruh saya jadi guru dan keluar saya langsung pergi bersekolah besok. Jadi saya setelah itu tidak pulang kampung lagi, langsung pindah dari kapal naik ke darat langsung sekolah. Nah itu karena saya pernah sekolah di sini ya. Jadi Tanjung Pinang bukan suatu tempat yang asing bagi saya. Tapi proses seperti itu. Jadi dari situ saya jadi guru, sekolah lagi di KPG di sini.
Nah, disitulah saya kemudian berkenalan dengan dunia jurnalistik karena salah satu teman saya itu seorang wartawan, dia punya penerbitan di sini. Iya. Nah, karena dia tahu saya suka nulis, suka apa, dia suruh, ayolah gabung sini, kata dia, menjadi wartawan di situ. Nah, namanya koran itu Pelita Buana. Oh. Pelita Buana. Berarti awal mulanya di Pelita Buana Pelita Buana itu penerbitan stensilan. Jadi waktu itu kan di sini belum ada cetak, masih stensilan itu. Berarti cetaknya waktu itu dari Singapura atau dari sini? Enggak, kita ada yang Pinang juga. Ada pencetakan negara di belakang. Iya. Sekarang dekat kantor pos belakang itu ada pencetakan negara. Dan itu pencetakan satu-satunya di kabupaten. Daerah lain kan enggak ada. Karena daerah perbatasan kita sedang konfrontasi dengan Malaysia sehingga diberi prioritas. Ada 2 yang diberikan pemerintah itu. Satu RRI. RRI itu juga tidak ada di tempat lain waktu itu. Hanya ada di Tanjung Pinang, daerah perbatasan. Dan kemudian pencetakan. Gunanya untuk mencetak pamflet, mencetak apa-apa itu disebarkan daerah perbatasan. Propaganda pada waktu itulah melawan konfrontasi dengan Malaysia. Berarti itu waktu zamannya masih Pak Soekarno Datuk ya, waktu Orde Lama. Iya, Orde Lama. Masih presiden masih Bung Karno waktu itu. Luar biasa Datuk. Saya pun tak tahu itu, perjalanan hidup aja itu soalnya ya. Kemudian ini kami mendapatkan informasi kalau Datuk juga sempat di majalah Tempo Jakarta. Iya, itu prosesnya bagaimana setelah itu? Proses setelah menjadi wartawan lokal ini setelah tahun 2 tahun itu, tiba-tiba saya berkomunikasi dengan teman-teman yang ada teman-teman yang juga dibesarkan Jakarta, yang pernah jadi wartawan Jakarta. Saya mencoba menulis berita-berita, dan waktu saya suka dengan Tempo itu karena gaya jurnalistik sastranya itu waktu itu kan, jurnalistik sastranya itu yang berbeda sekali dengan jurnalistik biasa. Nah, saya coba situ, saya nulis beberapa berita, akhirnya dimuat. Nah, setelah dimuat, seterusnya ya saya menjadi semacam penulis tetap, walaupun belum karyawan dia, tetap ngirim, tiap minggu kirim, dimuat, tiap minggu. Jadi mulai ke wartawan saya yang saya lokal ini menjadi berubah, mendapat tempat yang lebih besar, lebih baik dengan majalah Tempo. Itu bentuk tulisannya berbagai macam atau berita saja atau puisi saja atau bagaimana? Oh enggak, di situ kan tak ada puisinya. Tempo itu kan hanya beritanya saja. Berita-berita daerah, berita-berita nasional. Dan waktu itu kan Tanjung Pinang ini kan salah satu kota penting di perbatasan. Jadi isu-isu nasional itu banyak di sini. Sehingga saya selalu mendapat tempat di majalah Tempo. Pernah menjadi laporan saya menjadi laporan utama itu dalam soal penyeludupan. Kan tempat lain tidak ada penyeludupan dahsyat macam kepulauan Riau nih. Itu kan dahsyat sekali isu penyeludupan sini, kemudian isu-isu yang lain. Saya pernah liputan saya pernah dimuat tentang suku terasing orang hutan di di Rempang itu. Itu kan tidak pernah ditulis orang dulu. Nah, saya nulis itu dulu. Jadi sekian puluh tahun yang lalu saya sudah mengangkat isu tentang suku terakhir, suku orang darat yang tinggal 12 orang saja lagi. Dan dari 12 orang itu cuma 1 perempuannya. Gimana bayangkan bagaimana keturunannya akan berkembang. Perempuannya 1, laki-laki 12. Ya akhirnya ya laki-laki kawin sama orang-orang kampung semua seperti itu. Nah, itu saya sudah nulis sekian puluh tahun yang lalu di majalah Tempo, jadi isu seperti ini. Penyeludupan, lingkungan hidup, komunitas suku terasing, masalah sosial budaya, masalah tokoh-tokoh sastra waktu itu seperti Raja Ali Haji dan lain. Saya sudah menulis sekian puluh tahun yang lalu ketika saya menjadi. Berarti Datuk kan termasuk orang yang jeli, Datuk ya, jeli mengamati sekitar, kemudian memanfaatkan peluang. Keras sekali, Tempo itu keras sekali, tidak bisa masuk liputan kita kalau tidak luar biasa. Nah itu maka memaksa saya mencari isu-isu yang tak ada di negeri lain, di tempat-tempat lain. Kalau tidak itu saya tidak bisa berita, saya tidak bisa dimuat. Karena itu membuat saya mencari celah-celah yang isu-isu yang bagus dan melakukan riset penelitian wawancara. Saya punya sahabat yang bagus waktu itu adalah almarhum Hasan Yunus itu, sastrawan itu. Nah, dia yang menjadi pendorong saya untuk menemukan riset hal-hal gagasan-gagasan menarik tentang perjalanan sejarah Kepulauan Riau seperti itu. Nah, saya beruntung punya teman seperti itu. Iya. Lalu kira-kira ketika itu Datuk lebih nyaman berprofesi sebagai pengajar atau guru atau saya berhenti jadi guru. Saya berhenti jadi guru sepenuhnya jadi wartawan. Dan waktu itu kan sebelum di Tempo atau ya begitu saya dapat tempat di Tempo saya berhenti. Berhenti menjadi guru ya saya tahu istri saya menangis, sedih. Ini bagaimana masa depan jadi wartawan kok guru yang tahu jelas pensiunnya ditinggalin seperti itu. Tapi saya tidak peduli lah.
Saya bujuk-bujuk dia lah. Setelah dia beberapa kali, Tempo waktu itu membayar wartawannya luar biasa. Yang terbaik di Indonesia pada waktu itu. Iya. Jadi saya hidup sebagai wartawan itu mencukupi. Bayangkan waktu itu siapa istri wartawan yang pergi ke bank ngambil duit kiriman WC atau kiriman uang di bank tuh dari majalah Tempo lah tuh. Belajar jadi. Ibu kemana? Pergi ke bank. Ambil apa? Ngambil kiriman uang bapak. Banyak. Kalau gitu kaya wartawan tuh ya. Kan luar biasa waktu itu. Menjadi semacam saya dia pimpinannya ada 2 wartawan dulu. Iya. Dan Pak Edi Mauntu, semua orang tahu lah. Itu dia bekerja di Sinar Harapan. Iya. Kemudian saya Tempo. Itu yang wartawan punya sepeda motor itu hanya baru kami berdua dengan dia. Itulah yang jadi hebat juga wartawan itu ya waktu itu. Dulu kan bayangkan orang pikir wartawan itu susahnya minta ampun kan. Iya. Tak ada yang mau jadi ambil menantu para wartawan. Iya. Karena masih dipandang sebelah mata waktu itu Dato ya. Wartawan kerjanya tidak tetap gitu ya. Ya. Tadi sempat disinggung sama Dato ada 2 tokoh yang terkesan mungkin di hati Dato sampai saat ini, yaitu beliau almarhum Hasan Yunus sama Edi Mauntu Dato ya. Nah, bisa diceritakan tidak Dato bagaimana sih gambaran persahabatan Dato dengan beliau-beliau ini waktu itu? Luar biasa. Kalau kewartawan saya berteman sama Edi Mauntu. Memang ada beberapa teman wartawan lain ya seperti itu. Tapi yang dekat dengan Edi Mauntu dan dia yang mendorong saya untuk terus meneruskan karir kewartawanan. Kemudian satu lagi yang Hasan Yunus. Hasan Yunus ini adalah sastrawan. Dia baru pulang dari Bandung sekolah dan dia banyak membaca dan dia sangat menguasai sejarah kerajaan Riau Lingga sehingga dia tiap hari memberi. Jadi kami tiap hari itu kami bertemu di kedai kopi. Di Jalan Merdeka itu ada kedai kopi nama Sukaria. Nah di Sukaria itu tiap hari kami ngongkrong situ dari pagi sampai petang sampai nunggu koran datang hari itu, majalah hari itu berdiskusi dengan beberapa teman di situ lah, teman-teman itu. Diskusi apa saja ya sastra, ya jurnalistik, ya politik, ya ekonomi, semua di situ. Jadi dulu kedai kopi adalah salah satu tempat diskusi yang sangat menarik di situ. Dan di kedai kopi pula mungkin lahir banyak karya Dato ya dari situ. Di sana kami karena setelah dapat nulis puisi atau karya esai yang bagus, besok dikirimkan ke koran-koran Jakarta. Ada yang nulis di Sinar Harapan, ada yang di Indonesia Raya. Waktu itu ada saya kebanyakan di majalah Tempo gitu. Menulis sastra, puisi-puisi saya juga dimuat di Jakarta, di majalah-majalah Jakarta, di koran-koran Jakarta. Kalau karya Jelaga Dato, itu karya bersama dengan Edi Mauntu dan Hasan Yunus. Itu kalau menurut Profesor Madya Abdul Malik, salah satu tokoh sastrawan sini, budayawan sini, sejarah sini, itulah buku pertama terbit setelah masa Raja Ali Haji. Jadi setelah Raja Ali Haji itu vakum sekian puluh tahun, 100 tahun kosong, tidak ada orang menerbitkan buku di Kepulauan Riau ini. Nah itu Jelaga itu adalah buku pertama yang terbit pada itu. Dan itu aneh karena buku itu antologi apa namanya itu? Ada yang nulis puisi, ada yang nulis esai, ada yang menulis cerita pendek sana itu. Jadi semacam mana? Edi Mauntu itu seorang wartawan juga seorang esais. Hasan Yunus ini seorang sejarawan, seorang sastrawan juga. Saya fokus waktu itu tentang puisi, puisi. Nah, kami bertiga kolaborasi dan bikin majalah itu dan sebagai sebagai tauke-nya, sebagai orang yang membiayai finansial menerima buku itu namanya Mahzumi Daud. Itu juga seorang seniman, itu Mahzumi Daud kan. Nah, itu dia yang punya duit, yang ada rezeki lebih lah. Dia yang membiayai, yang belikan kertas, belikan apa. Kan itu terbitan Jelaga itu stensilan bukan cetak, stensilan. Berarti dari Tanjung Pinang Dato ya? Iya, dulu ada satu gedung tempat kantor sensus itu, sekarang jadi apa? Jadi Hotel Puria, jadi yang di pojok itulah hotel itu. Nah itu dulu ada gedung situ, gedung sensus, gedung tembok peninggalan zaman Belanda. Nah di situ ada mesin stensil, ada apa? Nah selalu kami di situ, kan di sana ada menerbitkan majalah Solarium, terbitkan buku-buku, termasuk buku Jelaga itu kami terbitkan di sana. Kalau mungkin ada satu tokoh lagi Dato yang mungkin Dato sudah lama tidak mengenal sosok ini, Iskandar Leo.
Itu beliau itu siapa dan kira-kira karya apa sih yang paling ini berkesan gitu untuk Dato waktu itu? Iskandar Leo itu kan nama lain saya itu sedang anak muda lah yang kadang-kadang selalu mencari tempat, mencari pentas untuk membangun namanya. Jadi mungkin nama Ismail Kadir itu kadang-kadang dalam bentuk karya sastra segala macam kan tidak puitis. Jadi susah mau dia digantikan Iskandar Leo. Iskandar itu kan Ismail Kadir, Leo itu bintang saya. Gitu. Nah, itulah termasuk Jelaga itu pakai nama Iskandar Leo kan. Puisi saya yang pertama dimuat di majalah Horizon juga pakai Iskandar Leo nama itu. Jadi nama Iskandar Leo itu adalah nama sastra saya, nama pena saya yang pertama laku di dunia sastra. Rida Kaliamsi itu nama saya dipakai untuk dunia jurnalistik. Oh begitu. Nama saya kan Ismail Kadir. Tapi ada akarnya semua, jadi bukan nama samaran yang tak ada akarnya. Iskandar Leo itu kan Ismail Kadir, bintangnya Leo. Kalau Rida Kaliamsi itu kan Ismail Kadir yang dibalikkan. Ya seperti itu. Ya seperti itulah proses kreatif saya sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang wartawan yang sedang anak muda yang sedang mencari tempat untuk mendapat tempat di pentas nasional. Nah kira-kira itu bertahan sampai kapan nama itu Dato? Sampai Iskandar Leo itu tiba-tiba tidak dipakai lagi ketika saya sudah menjadi wartawan Tempo itulah. Wartawan Tempo kan saya pakai nama Rida Kaliamsi kan. Setelah itu kan saya tak pernah lagi pakai nama Iskandar Leo. Karya-karya yang lain kan semuanya pakai Rida Kaliamsi. Misalnya kumpulan puisi pertama Tempuling, kumpulan puisi lain, novel-novel saya semuanya pakai nama Rida Kaliamsi. Jadi nama Ismail Kadir dipakai untuk jadi guru. Setelah tak jadi guru nama itu tak pakai lagi. Nama saya menjadi wartawan Rida Kaliamsi. Setelah itu dipakai sebagai merek lah nama saya sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Jadi nama Iskandar Kadir itu ada satu orang saja di rumah yang ingat. Orang lain tidak tahu. Iskandar Leo itu teman-teman baik saya yang dulu yang ingat, yang lain sudah tak ingat lagi. Iya. Kalau tadi kan Dato cerita bahwa bisa tembus ke Tempo gitu kan tidak semua orang gitu Dato. Bahkan sampai saat ini pun itu sangat susah bisa tembus ke Tempo. Ternyata Dato juga menulis puisi yang berhasil juga tembus di Horizon. Ya, kan standar nasional. Wartawan kalau bisa bekerja di majalah Tempo itu best lah di Indonesia kan. Tak semua, apalagi di daerah kan. Kemudian bisa nulis puisi lalu dimuat Horizon itu juga best lah di Indonesia. Itu kan barometer sastra Indonesia. Iya benar. Tidak mudah yang menembus itu ya. Nah itu ingat tidak Dato? Puisi pertama yang dimuat di Horizon itu apa? Ode X. Ode X. Itu bercerita tentang apa Dato? Ode X itu apa ya? Saya sudah lupa waktu itu. Ya tentang seekor kupu-kupu, yang mengembara kemana-mana. Dia terbang pagi-pagi membagi kehidupan, dia membagi memproses, membantu penyerbukan bunga. Jadi tentang seekor kupu-kupu. Ode X. Aku lupa sajaknya. Berarti ada pesan yang ingin disampaikan atau yang lewat puisi Ode X itu? Ya, semua puisi harus ada pesan dong. Nah, kira-kira apa itu sampai akhirnya Horizon melirik itu gitu. Ya, barangkali mungkin dia sangat menggunakan kata-kata arkais dunia Melayu yang hanya dikenal di dunia Melayu. Kemudian dia bisa menggambarkan satu proses seseorang yang ingin menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan, seperti seorang kupu-kupu. Ya, walaupun itu sebenarnya makan badunya, tapi kerja dia itu, proses dia menjadi seekor kupu, proses dia mencari makan itu dia bisa memberi kehidupan yang lain, menyerbuk bunga-bunga yang lain. Proses yang semacam orang tuh sangat berguna kalau dia bisa berguna untuk orang lain kan, seperti itu. Itu saja esensi filosofi awalnya seperti itu. Luar biasa Dato ini. Ini kami jadi penasaran Dato. Mungkin kami boleh nanti Dato bisa dikirimi karya Dato itu, Ode X itu gitu. Ode X itu dapat dilihat di kumpulan puisi Tempuling saya. Jadi Tempuling itu pertama itu ada Ode X-nya itu. Ode X-nya itu ada. Karena dari Ode X itu kumpulan sejumlah puisi. Ya, Ode itu kumpulan puisi saya yang pertama di dalam bentuk stensil yang saya tumpulkan sejumlah puisi untuk dibacakan di Pekanbaru. Waktu itu saya pergi ke Pekanbaru, teman-teman mengundang saya sebagai pembaca puisi
di sana. Yang undang saya Parunas M. Jabar, Ibrahim Satah, ada Husnul Abadi, ada Idrus Tintin. Teman-teman di Pekanbaru lah waktu itu. Saya membaca puisi di sana. Nah di dalam buku kumpulan ODX itu ada kumpulan puisi lain. Setelah itu kemudian itu masih stensilan dari kupu ini kemudian dipindahkan ke Tempuling ditambah dengan puisi-puisi yang lain. Jadi dalam Tempuling itu ada ODX-nya. Saya lupa. Nanti kalau Anda lihat di Tempuling dan Tempuling itu bisa di-share di searching di YouTube juga ada di sana. Tadi kan kalau bicara tentang karya puisi Dato ya. Dato ini bukan hanya 1-2 puisi tapi mungkin bahkan ratusan puisi Dato. Ribuan bahkan ya. Baik yang sudah dibukukan maupun yang mungkin belum diterbitkan juga itu yang lahir dari tangan Dato. Saya pikir saya tidak terlampau produktif sebetulnya. Karena itu kumpulan puisi saya rata-rata kan tak ada yang lebih dari 50, semuanya di bawah 50. Kadang-kadang ada 30 saja. Memang saya tidak terlampau produktif menulis puisi. Menulis tapi kadang-kadang yang tak bagus saya buang, saya campakkan atau saya ganti lagi. Jadi rata-rata kumpulan puisi saya itu tidak lebih, kecuali kumpulan puisi itu kemudian menjadi semacam gabungan beberapa Ros misalnya yang saya terbit dalam Dwi Bahasa itu gabungan dari Tempuling, Perjalanan ke Lekatu menjadi satu buku namanya Ros. Itu Ros itu diambil dari salah satu judul puisi saya gitu. Tapi Dwi Bahasa. Nah, kemudian saya terbit lagi misalnya kumpulan yang lain setelah itu. Tapi tidak produktif. Itu kan kayak beberapa tahun juga itu dikumpul-kumpulkan. Itu Tempuling itu kesalnya 25 tahun. Karya puisi saya 25 tahun, cuma jumlahnya 29 bukunya. Memang sangat berarti saya memang agak sulit menulis puisi karena tidak bisa sangat tidak sangat selalu bisa menulis puisi. Menunggu moodnya itu menurut rasa, orang Melayu bilang rasanya menulis puisi itu memang kadang-kadang sulit. Banyak diskusi, banyak membaca, banyak melihat puisi-puisi orang lain yang bagus baru kemudian menulis puisi. Nah, lantas dunia kesusastraan Dato ini dipengaruhi oleh siapa Dato? Saya kira sih banyak lah karena saya suka membaca lah. Pertama suka membaca. Saya masih baru taman SGB, saya sudah membaca karya-karya besar dunia seperti Boris Pasternak, seperti itu. Kemudian buku-buku awal dari Karl May, Winnetou segala macam itu saya sudah membaca pada saat waktu saya muda sekali. Kemudian karya-karya Indonesia saya membaca buku novelnya Mohtar Lubis, Harimau-Harimau, saya membaca itu. Jadi banyak ya, jadi tidak ada orang spesial yang mempengaruhi saya. Dan saya dari keluarga saya juga tidak jelas siapa yang punya bakat menulis. Tapi ya, saya lebih menemukan sendiri. Kalau dianggap ada siapakah orang pertama mempengaruhi saya menulis mengarang itu Camat Dabo itu dulu yang pernah adanya namanya Fran Honomon Hutasoid. Dia camat tapi suka sastra. Dia datang ke sekolah saya di Bangkok itu dia suruh kami bercerita. Siapa cerita? Yang nomor 1 tulis katanya. Dia bercerita ini cerita dia suruh nulis, kita suruh mengarang. Nah, siapa yang bagus orang itu dikasih hadiah. Dan hadiahnya itu tidak uang, hadiahnya itu pencil color, notes, apa semua yang sifatnya merangsang dunia anak muda untuk berkreativitas seperti itu. Iya. Jadi tidak ada ya. Kalau puisi itu saya menyukai banyak lah. Iya. Teman yang mendorong saya itu salah satu Sutarji itulah. Tadi Kazum Bahri itu banyak mendorong saya untuk menulis puisi. Hasan Yunus untuk menulis sastra, karya novel segala macam. Tapi saya suka puisi Gunawan Muhammad. Saya sangat dipengaruhi, suka sekali puisi si Mas Gun itu. Saya suka kuatrin-kuatrinnya. Jadi tokoh yang tadi Datuk sebutkan kan mereka juga selain sastrawan, tapi mereka juga bos pers besar Datuk ya. Mohtar Lubis, Gunawan Muhammad gitu. Nah, ya akarnya kan para wartawan Indonesia itu pada mulanya para penulis, para sastrawan gitu. Sastrawan ya memang. Karena itu mereka menulisnya lebih bagus, lebih kemudian rasa kemanusiaan itu lebih terasa, lebih kental ketimbang mereka tidak berakar pada dunia sastra. Nah, kalau saya lihat di Dermaga Sastra kan di situ disebut bahwa Dato adalah orang terakhir yang memimpin dunia pers tetapi juga sastrawan gitu. Karena memang saat ini mungkin sudah tidak ada lagi Dato ya, sastrawan yang juga menjadi pemimpin pers gitu Dato. Saya udah lama tidak begitu terlibat ya. Saya tidak tahu siapa punya latar belakang. Tapi kami saya
Ada teman-teman di FB grup, WA grup tuh ada yang ya ada juga lah 1-2 orang yang tapi sekarang pecetak itu sekarang kan rata-rata sudah tidak lagi tidak begitu eksis ya. Masih tetap ada koran-koran besar, Tempo masih tetap ada koran Temponya, ada majalah Temponya, yang lain ada juga misalnya Republikan dan lain. Tapi yang berakar yang para tokohnya itu adalah para sastrawan itu memang sudah tak banyak lagi. Iya. Nah lalu ini Dato, masa depan sastra dan pers itu kalau di pandangan Dato seperti apa? Karena saat ini kan kita tahu dunia sudah berubah menjadi digital gitu, media massa yang awalnya cetak sekarang mau nggak mau juga beralih menjadi digital. Padahal dulu karya sastra itu banyak diterbitkan melalui media massa cetak gitu Dato. Dan itu melahirkan banyak tokoh. Digital itu kan platform saja. Artinya seorang penyair yang bagus menulis di mana saja pun bisa. Puisi nulis di daun pisang pun dibaca orang. Masa itu kan platform saja. Sekarang ini dunia eranya era digital. Era itu. Jadi kalau seniman mau tetap eksis, dia harus moving ke sana, memindah. Itu semuanya alih wahana. Jadi sekarang banyak puisi yang dinyanyikan, banyak puisi yang bisa jadi teater, puisi berangkat seperti itu sebenarnya tapi akarnya kan tetap puisi. Puisi yang bagus bisa jadi apa saja sebetulnya. Kan di dunia sastra tradisional saya dari syair pantun itu ada pantun-pantun yang hebat, syair-syair hebat menjadi bangsawan, menjadi apa? Jadi alih itu proses alih wahana saja. Proses alih wahana sekarang ini platformnya pindah alih wahananya ke platform multimedia seperti itu. Saya tidak masa sebetulnya tidak tetap puisi karya sastra tetap punya tempat walaupun belum tentu bisa jadi sumber kehidupan berbeda misalnya wartawan. Kalau wartawan itu bisa jadi tempat cari makan. Kalau jadi penyair kan belum tentu puisi-puisi sekarang belum tentu. Tapi puisi yang mengubah dunia, puisi yang membuat Indonesia itu merdeka. Kalau tak ada Sumpah Pemuda sebagai sebuah puisi, kapannya ketemu alat merekat semangat Indonesia itu. Pemberontakan di Prancis pun benteng Bastille itu jadi abu itu juga karena sebuah puisi, bukan karena kekuatan perang senjata apa enggak seperti itu. Jadi puisi itu menggerakkan semangat, membangun solidaritas semangat, tapi penyairnya sendiri tetap tak sebegitu saja karena itu bukan sumber kehidupan yang berbeda dengan seorang pelukis. Karya-karya dia bisa jadi luar biasa mahal. Berarti karena bisa dibilang karya sastra itu nggak pernah akan mati Dato ya. Apapun medianya sastra akan tetap ada gitu Dato ya. Iya. Karya sastra itu karya yang akan hidup sepanjang hayat, sepanjang zaman, sepanjang kehidupan manusia. Karena orang membaca kan, sepanjang ada orang membaca pasti kan kita ini kan sebenarnya seluruhnya puisi semua. Diri kita ini, mimpi kita, harapan kita, kehidupan kita itu semua puisi. Tinggal bagaimana kita mengangkat, mengeluarkan dia menjadi sebuah karya dibaca pihak lain. Tuh ada yang menjadi puisi benaran, ada puisi menjadi teater, menjadi novel, menjadi cerpen. Itu kan genrenya saja. Tapi semua berangkat dari kata, semua berangkat dari sebuah puisi. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Dato. Jadi karena Dato Rida kan sudah melahirkan banyak karya sastra gitu. Di dalamnya kan tadi Dato jelaskan pasti ada kritik, ada pesan yang ingin Dato sampaikan gitu ketika itu dibaca oleh banyak orang. Nah, kira-kira sejauh ini karya sastra apa sih yang belum bisa Dato wujudkan gitu. Mungkin ada angan-angan Dato ingin menulis karya sastra tetapi belum bisa terwujudkan sampai saat ini. Saya ini sudah berjanji pada diri saya akan mengangkat tema-tema sejarah sebagai latar belakang karya saya. Jadi sebenarnya sebenarnya saya sudah menulis semuanya seperti itu. Cuman kan belum tentu karya itu saya bagus seperti itu. Soal bagus tidak bagus kan soal kita, soal para pembaca, soal para kritikus yang melihat karya kita. Tapi menurut saya memang masih ada sejumlah novel-novel yang ingin saya tulis, yang saya akan usahakan sampai sekarang saya menyelesaikan novel keempat saya untuk latar belakang sejarah yang Lanun Alang 3 itu mudah-mudahan tahun depan bisa sudah terbit Nah setelah itu saya akan mencari isu, saya mencari tokoh-tokoh orang-orang atau peristiwa-peristiwa di dalam kesejarahan terutama dunia Melayu ini
yang bisa menggerakkan semangat orang-orang yang sekarang ini. Kita ini kehilangan semangat, kehilangan tokoh, kehilangan panutan, kehilangan orang yang bisa menggerakkan semangat kita itu. Nah, itu yang cari misalnya bagaimana seorang Engku Putri itu bisa luar biasa hebat menggerakkan semangat. Bagaimana seorang Sultan Mahmud Muzaffar Shah yang pemberang, yang pemarah, yang itu bisa menggerakkan semangat. Hal-hal itu bisa menemukan hal-hal itu. Saya misalkan sekarang saya ini bukan sejarawan murni, saya ini adalah para peminat sejarah. Salah satu tugas seorang peminat sejarah itu mengumpulkan serpihan-serpihan yang dari sejarah itu yang menjadi sesuatu yang berguna. Kalau tidak nanti percikan-percikan sejarah, serpihan-serpihan peristiwa itu akan lalu begitu saja menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nah, siapa yang misalnya berpikir bahwa sepotong kata dari Tengku Tengah Hatun Irang itu yang di depan orang-orang Bugis itu panglima itu mengubah sebuah sejarah. Kalau dia tidak berdiri di depan pintu, tidak menyelak bidai, membuka tirai itu, kalau dia tidak melepak subangnya, itu sejarah itu tidak berubah. Jadi metahistoria. Kalau dia tak melakukan itu, apakah ada kerajaan Riau Lingga pada waktu itu? Siapa juga yang lain, tokoh-tokoh sejarah macam Engku Putri Hamidah. Kalau dia tak mau menikah dengan Sultan Mahmud, apakah jalan sejarah seperti itu? Nah, itu seperti hal itu kita menemukan metahistoria, menemukan hal-hal yang luar biasa kita pikirkan sekarang yang dilakukan orang-orang zaman dulu mengubah sejarah. Jadi dia itu bukan hanya membuat sejarah, tapi mengubah jalan sejarah. Bayangkan kalau mereka tidak melakukan itu di dunia orang Melayu, perempuan kalau dia sudah menyelak bidai, sudah melepak subang, itu dia siap melakukan apapun untuk kepentingan bangsanya. Itu kan luar biasa. Iya. Dan perempuan, bukan laki-laki, perempuan itu luar biasa, banyak pantang larang waktu itu kan, yang tak boleh kan. Ini luar biasa, Dato. Jadi tujuan Dato untuk menulis bukan hanya untuk mencari eksistensi tentunya, Dato, ya, tetapi dari tadi saya dengar Dato tujuannya adalah untuk membuat gerakan, untuk mengubah pandangan orang, dan tentunya untuk kebermanfaatan banyak orang itu. Ya, menggerakkan semangat. Semangat orang untuk menulis, semangat orang untuk bersatu, semangat orang menemukan sesuatu. Kan kita pun kan sebagai muslim kan diajarkan, jadilah yang orang yang baik dengan bisa mengajak orang lain berbuat baik. Nah, mengajak orang berbuat baik itu kan harus ada instrumennya, caranya. Nah, saya menggunakan instrumen sastra untuk itu, melalui puisi, melalui novel, melalui seperti itu. Setiap orang punya peran sejarahnya masing-masing lah. Tinggal bagaimana dia mengemban tugas dan mana sejarah itu. Terima kasih Dato atas nasihatnya, ceritanya juga hari ini luar biasa. Tapi Dato mungkin sahabat bahasa itu ingin mengontak Dato, kira-kira bisa menghubungi Dato lewat mana? Mana saja, saya sangat terbuka 24 jam. Pilihan WA saya 0811 700 1943, sangat mudah diingat, sangat mudah. Kemudian email saya Ridha Karyansi PKU, pakai PKU karena saya membawa email itu dari Pekanbaru, pakai gmail.com. Adalah bisa dicari di mana-mana. Saya bukan orang yang pantang dihubungi, kapanpun karena dihubungi silakan. Cuma ada saat saya tidur saya tak jawab, tapi pagi-pagi nanti saya jawab juga soalnya ada hal-hal yang membatasi saya dengan teman-teman semua. Silakan. Siap. Ya, jadi sahabat bahasa luar biasa, hari ini kita berjumpa dengan tokoh yang bukan hanya sekadar sastrawan, tetapi beliau juga penggerak masyarakat. Beliau juga seorang bapak bagi kita semua gitu, karena nasihat-nasihat beliau itu sangat luar biasa untuk kita. Tadi ada satu kalimat yang itu membuat saya tertegun itu Dato, bahwa puisi itu mengubah hidup gitu Dato ya. Dari zaman dulu, sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun nanti sastra tidak akan mati gitu, dan sastra akan tetap menggerakkan kehidupan. Terima kasih Dato, sekali lagi kami ucapkan. Selamat berjuang. Kantor bahasa. Selamat berjuang, selamat menjadi kekuatan yang menggerakkan semangat literasi di Kepulauan Riau. Ini kan jantung literasi tanah Melayu. Kan semua orang belajar tentang pergi ke Kepulauan Riau. Nah, setelah peran penyengat tanah Melayu itu kan siapa yang mengambil alih peran seperti ini? Kalau kantor bahasa tidak mengambil alih, nanti hilang seluruh jejak kebesaran bahasa Melayu itu kan. Bahasa Melayu itu kan bahasa kelima terbesar di dunia, dan ini tidak mudah suatu bangsa punya bahasa sendiri. Itu kan luar biasa dulu. Maka itu saya katakan, selalu bilang bahwa orang Melayu itu hebat.
Orang Melayu itu cerdas, cuman generasi sekarang ini yang belum menemukan cara bagaimana mau warisan kehebatan itu nanti dikembangkan. Apa kita hidup mati sampai kiamat nanti dengan pukulan penyengat sebiji yang lain enggak lagi. Kan harus ada hal-hal lain yang membangkitkan semangat kita menemukan hal-hal baru kan. Iya. Tentunya kantor bahasa juga selalu membutuhkan nasihat Datuk gitu untuk kita. Kalau soal nasihat berkarya. silakanlah. Kata orang Melayu semangat, silakan aja kalau sekadar untuk tapi saya senang karena kantor bahasa ini ada di Tanjung Pinang, ada di jantung negeri Melayu dan dia punya kekuatan untuk membuat sesuatu, memberi sesuatu bagi dunia kesusastraan, dunia bahasa. Ya, baik sekali lagi terima kasih Datuk. Ya. Sahabat bahasa, terima kasih sudah berkesempatan juga hadir dalam diskusi kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Datuk Rida dan semoga Datuk Rida pun tetap sehat dan semangat berkarya. Amin, ya. amin. Sampai jumpa pada siniar berikutnya. Salam literasi dan salam sastra dan bahasa. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.